Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa kehidupan kita sebagai manusia di dalam dunia ini bukan sebuah kehidupan yang berputar-putar dengan tanpa sebuah tujuan yang jelas. Dan tujuan yang jelas itu adalah tujuan yang Allah tetapkan di dalam Ia menciptakan segala sesuatu. Disitulah kita bersyukur bahwa hidup kita menjadi hidup yang bernilai karena mempunyai tujuan yang disediakan Allah bagi kita. Namun hal yang penting adalah apakah kita hidup sesuai dengan tujuan Allah. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hari ini kita mulai merenungkan kitab Yesaya, di mana pada bagian awal kitab Yesaya ini, maka kitab Yesaya memberitahukan pada masa apakah penglihatan yang dilihat Yesaya itu terjadi. Dicatat di bagian pertama, dikatakan penglihatan itu terjadi pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, yaitu raja-raja Yehuda. Saudara, firman Tuhan datang dalam konteks sejarah tertentu. Tidak semata-mata memberitahukan bahwa Tuhan terlibat di dalam sejarah tersebut. Namun dari kitab Yesaya ini kita belajar juga bahwa Tuhan yang memimpin sejarah sebelum sejarah itu menjadi sejarah manusia. Hal itu memberitahukan kepada kita bahwa ciptaan Tuhan tidak berjalan sendiri bagaikan autopilot. Atau bukan juga ditentukan oleh manusia, melainkan oleh rencana Tuhan yang sedang dan terus berlangsung. Saudara, rencana Tuhan berjalan tidak tanpa tujuan dan tidak tanpa fokus. Rencana Tuhan berjalan kepada tujuannya, yaitu kepada Mesias yang akan bertahta di atas segala sesuatu. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal yang pertama. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit, tidak dibalut, dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu, seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku.
aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak-hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Bagaimana ini kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran. Tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam yang maha kuat pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku, dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu, dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu, engkau akan disebut kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orang yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama dengan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan. Dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu. Dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas. Dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api dan tidak ada yang dapat memadamkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini dapat membuat kita menggeleng-gelengkan kepala dengan hati mengatakan sangat disayangkan bagaimana sikap umat Tuhan kepada Tuhan. Namun bagian ini juga merupakan gambaran kepada kita bagaimanakah seharusnya sikap kita kepada Tuhan. Saudara, Tuhan di dalam bagian firman Tuhan ini menyatakan betapa dia begitu dekat dengan umat Tuhan. Namun tidak demikian dengan umat Tuhan kepada Tuhan. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, sesungguhnya kita bukan sekedar membaca sebuah sejarah daripada umat Tuhan dan bagaimana sikap mereka kepada Tuhan. Namun bagian firman Tuhan ini menjadi cermin bagi kita sebagai orang-orang percaya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mau begitu dekat dengan kita. Bahkan dia memberikan kita Roh Kudus. Sehingga dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama adalah sebuah ironis. Jikalau hidup kita terhadap Tuhan itu bagaikan air susu dibalas dengan air tuba. Saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka pastilah kita merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan umat Tuhan. Bagaimana umat Tuhan tidak lagi menghargai kebaikan
kebaikan Tuhan. Saudara, dalam firman Tuhan dikatakan seperti ini. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Tetapi mereka memberontak terhadap aku. Saudara, bukankah suatu yang sangat ironi? Bagaimana Tuhan, Dia membesarkan umat Tuhan sebagai anak-anaknya dan mengasuhnya. Tetapi anak-anaknya memberontak kepada Tuhan. Disitulah saudara, Tuhan berkata, lembu saja mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai saja mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Maka Tuhan berkata begini, saudara, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Saudara, kalau kita membaca kisah daripada umat Tuhan bangsa Israel, saudara, berapa banyak mereka mengalami kebaikan Tuhan? Saudara, sangat banyak sekali. Bagaimana mereka bisa menjadi sebuah bangsa yang memiliki tanah yang baik? Saudara, itu sebuah perjalanan panjang. Dan perjalanan panjang itu, saudara, adalah perjalanan anugerah Tuhan bagi mereka. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan menyatakan betapa ironi kehidupan daripada umat Tuhan. Mereka itu tidak membalas kebaikan Tuhan dengan hidup bagi Tuhan. Tapi mereka justru membelakangi Tuhan, melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Disitulah saya katakan bahwa mereka itu bagaikan sebuah peribahasa yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu bagi keselamatan yang sempurna itu. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita menjadi sama seperti bangsa Israel pada zaman Yesaya? Ataukah kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau seperti itu. Saya ingin membalas kebaikan Tuhan dengan hidup berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, bagian firman Tuhan ini mengajar kepada kita bahwa pertobatan itu yang memaknai ibadah dan persembahan kita. Saudara, bagi umat Tuhan, maka ibadah dan persembahan adalah sesuatu hal yang familiar dikerjakan dan rutin dilakukan. Demikian juga dengan kita, bukan? Kita setiap minggu beribadah kepada Tuhan. Dan kita juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Demikian juga dengan orang-orang Israel. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang sesungguhnya memiliki makna, yaitu ibadah dan persembahan, ketika dilakukan secara rutin, maka umat Tuhan menganggap semuanya itu begitu saja dilakukan tanpa kenyataan dari kehidupan mereka. Disitulah Tuhan merespons terhadap ibadah mereka. Tuhan merespons terhadap korban-korban yang mereka berikan kepada Tuhan. Saudara, inilah respon Tuhan. Tuhan berkata, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah korban-korban itu
adalah diperintahkan Tuhan. Dan orang Israel melakukannya. Namun menarik sekali bahwa Tuhan tidak suka kepada korban-korban itu. Bahkan saudara kalau membaca di ayat 15 dikatakan, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seluruh korban-korban itu, seluruh ibadah, seluruh doa menjadi sesuatu yang berbeda ketika sampai kepada Tuhan. Ketika semuanya itu dilakukan tanpa pertobatan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang yang beribadah kepada Tuhan, seorang yang membawa kurban persembahan kepada Tuhan, haruslah seorang yang menyadari akan pentingnya pertobatan itu. Disitulah Tuhan berkata, marilah baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jikalau kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah rutin melakukan ibadah. Kita rutin memberikan persembahan. Kita juga mungkin memiliki kebiasaan baik untuk berdoa. Pertanyaan yang paling mendasar adalah, apakah kita orang-orang yang tahu bertobat kepada Tuhan dari segala jalan-jalan yang salah, dari dosa-dosa kita, dari kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan? Kita bertobat. Bertobat berarti kita kembali kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan kasih kepada Tuhan. Saudara, disitulah memaknai seluruh ibadah dan persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau memetraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami selalu mengingat, janganlah kami memenuhi peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Tetapi kami menjadi orang-orang yang berkata kepada Tuhan, bagaimanakah akan kubalaskan segala kebaikan Tuhan kepada kami? Ya Tuhan, tolong kami. Ajar kami memahami bahwa kami harus bertobat di dalam setiap tingkah laku kami. Kembali kepada Tuhan, mengasihi Tuhan kembali. Disitulah Tuhan ketika kami beribadah kepadamu, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.